Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Generasi di The City Light Purwokerto Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto maupun Anda yang di luar kota Purwokerto. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman semua, pada Online Experience hari ini kita ada lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Dan untuk mengawali Online Experience hari ini, rekan saya Yosi dan TCL Band akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Dan setelah rekan saya Yosi dan TCL Band menyanyikan lagu, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Randy dengan tema Patchwork Philanthropy. Apa itu Patchwork Philanthropy? Semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan, memberi teguran, bahkan memberi inspirasi dalam kehidupan kita. Dan setelah firman Tuhan dari Pastor Randy, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyiapkan anggur, sirup, dan roti atau biskuit untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus ini merupakan suatu berkat yang luar biasa untuk umat manusia, di mana pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa Anda dan saya. Semoga perjamuan kudus ini membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan, karena kasih bahkan pengorbanannya untuk Anda dan juga saya. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Yesus kekasih jiwaku. Ayo sama-sama kita pujian ini semuanya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian. Mari kita sorakan semuanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi semuanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya karena kasih-Mu Tuhan kepada hidup kami. Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Oh, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Oke, Bapak Ibu Saudara semuanya, kelihatannya di sini nih udah mulai asik nih sama lagunya nih, udah mulai joget tipis-tipis. Pak Doni udah kelihatan semangat banget nih. Aku mau ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bernyanyi bersama-sama. Yang kaum pria terlebih dahulu, habis itu kaum wanita. Akan kendang siap? Asik. Yang kaum pria siap? Tuh, dua, tiga. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Haleluya, Yesus. Sekali lagi yuk, dengan lebih semangat. Yang kaum pria. Cakep. Bernyanyi. Sekarang yang kaum wanita ya semuanya ya. dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi dong yang kaum wanita. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Asik. Oh, ku bernyanyi
suarakan pujian ini. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi mari kita katakan, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Thank you Yosia dan teman-teman TCL. Mungkin beri tepuk tangan paling meriah dulu buat Yosia dan teman-teman TCL. Iya, hampir aja Yosia dan teman-teman menjadikan gereja ini jadi Ambiar Super Church gitu kan. Kalau di Jakarta tuh lagi heboh namanya Ambiar Super Club. Kalau di sini lagi heboh namanya Ambiar Super Church. Oke. Jadi selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Salam kenal, saya Randy Bapak Ibu. Jadi tadi sempat disampaikan sama Kodoni, saya lahir di Berkoh, kemudian masa kecil di Glempang, kemudian dibesarkan di Sokaraja. Jadi sekali lagi selamat pagi, saya bukan pastor, saya sama seperti Bapak Ibu dan teman-teman semua di tempat ini, saya juga orang berdosa, tapi saya juga merasakan anugerah Tuhan dan hari ini saya mau membagikan anugerah Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya mau mulai sharing pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan yang selalu saya tanyakan dalam hidup saya sejak saya kecil, sejak saya sekolah minggu Bapak Ibu. Tuhan kasih anugerah secara cuma-cuma buat kita semua. Tuhan kasih anugerah secara gratis buat kita semua. Lah kok enak? Kita manusia menerima anugerah yang gratis itu dari Tuhan. Dan apakah anugerah gratis dari Tuhan itu hanya untuk kita? Lah kok enak? Kita manusia berdosa menerima anugerah yang gratis dari Tuhan. Lah kok enak? Dan apakah bijak bagi kita manusia menerima anugerah yang gratis itu dari Tuhan? Bapak Ibu, agak beda dengan teman-teman SMA lain pada waktu saya kecil. Saya waktu SMP, SMA saya menghabiskan masa liburan lebaran atau liburan Idul Fitri itu di pasar Bapak Ibu. Jadi saya tinggal di Sokaraja yang tadi saya cerita. Kemudian kurang lebih 2 km dari tempat saya tinggal itu ada pasar tradisional namanya Pasar Sokaraja. Setiap liburan lebaran, Ipo saya, jadi nenek saya panggilnya Ipo, itu dia punya kios di Pasar Sokaraja. Jadi setiap liburan lebaran, Ipo saya selalu telepon ke mama saya. Nanti libur lebaran Randy bantuin Ipo di pasar ya. Jadi waktu itu setiap liburan lebaran saya pasti udah di booking sama Ipo buat bantuin Ipo di pasar. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman tahu, kalau namanya pasar tradisional setiap kali menjelang Hari Raya Idul Fitri pasti rame. Perpegan bahasa Ipo saya, selalu perpegan. Dan biasanya seperti halnya pasar tradisional lain, perpegan itu yang rame itu bukan hanya orang yang datang untuk beli Bapak Ibu. Tapi mereka juga banyak yang datang untuk minta-minta, mengemis. Jadi saya waktu itu iseng Bapak Ibu. Saya datang kurang lebih jam 8-9 pagi, sampai kurang lebih sore jam 2, jam 3 saya sempat hitung. Saya iseng hitung berapa orang sih yang datang untuk mengemis, minta-minta lewat depan kios Ipo saya. Lebih dari 50 orang Bapak Ibu. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang jalannya normal, ada yang maaf jalannya gak normal, ada yang maaf gak punya kaki. Semua ada di situ. Dan yang menarik Bapak Ibu, Ipo saya gak pernah mau kasih uang secara gratis, secara cuma-cuma buat orang yang minta-minta itu. Dan Ipo selalu berpesan saya, Ren, jangan pernah kasih uang buat mereka. Jangan pernah kasih uang buat mereka yang minta-minta. Apalagi yang masih muda, apalagi yang masih sehat, apalagi yang masih mungkin kerja. Jangan pernah kasih. Nanti jadi tuman katanya. Tahu tuman Bapak Ibu? Tahu, jadi tuman, jadi kebiasaan. Kalau kamu kasih, nanti dia berpikir dengan minta-minta dia dapat uang, kemudian dia gak mau kerja lagi, tambah malas cari kerja. Jadi tuman katanya. Kemudian itu waktu saya SMP SMA Bapak Ibu. Kemudian awal-awal saya kerja di Jakarta, saya tinggal di rumah om saya. Om saya ini dia pengusaha limbah aki Bapak Ibu. Jadi aki bekas dia kumpulin,
kemudian dia ambil timahnya, dia daur ulang, kemudian dia jual lagi. Jadi di gudang om saya itu dia punya cukup banyak karyawan. Pada waktu itu ada salah satu karyawannya yang sudah nggak datang ke gudang itu cukup lama. Akhirnya om saya ajak saya buat datengin ke rumah karyawan om saya ini, ada di Kerawang. Jadi kita datang ke Kerawang, kita lihat kondisi rumahnya, kita lihat kondisi keluarganya. Memang karyawan om saya ini dalam tanda kutip kurang mampu gitu ya. Nah yang menarik Bapak Ibu, ketika om saya dan saya di situ, kita melihat ada satu anak muda lagi ngerokok sambil ngopi di kayak pelataran gitu di teras rumahnya. Kemudian om saya tanya sama karyawannya, itu siapa? Terus karyawannya dibilang, oh itu adik saya Pak. Adik kamu sekarang ngapain? Adik saya ya gitulah, dia serabutan aja. Kadang dia jadi kuli bangunan, ikut temennya. Kadang dia ke warung sebelah markirin. Kadang dia ke terminal buat minta-minta ngamen. Ya begitulah kalau gak ada kerjanya, gitu aja dia di rumah. Dan ini yang dilakukan om saya. Om saya tidak kasih uang buat ibunya. Om saya juga tidak kasih uang buat, yaudah kamu nih buat kamu pegangan, buat urusin rumah. Itu tidak dilakukan om saya. Yang om saya lakukan adalah, adikmu ajak ke Jakarta aja. Ikut kita kerja di Jakarta, ngapain kek, angkat-angkat aki kek, nanti kita sekolahin setir, dia nyetir truk kek, ngapain kek ke Jakarta aja. Yang penting rajin, yang penting jujur, ikut kerja di Jakarta. Karena kalau kamu kerja, adikmu kerja, nanti kamu berdua bisa sama-sama support mama kamu di rumah, ibu kamu di kampung. Jadi Bapak Ibu, saya Randy dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang punya value seperti itu. Punya value yang tidak baik, kasih uang, kasih sesuatu secara cuma-cuma, secara gratis, bahkan kepada yang membutuhkan. Karena pemberian yang secara cuma-cuma itu, pemberian yang secara gratis itu bisa membuat jadi orang lebih malas, orang yang menerima jadi semakin bergantung kepada si pemberi dan semakin nggak mau kerja. Ada seorang filantropi Bapak Ibu namanya Jamsetji Tata. Si Jamsetji Tata ini seorang filantropi yang dia masih tercatat sebagai filantropi nomor 1 di dunia. Dia mendonasikan hartanya sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada orang-orang yang mungkin kita kenal. Seperti Warren Buffett, George Soros, Bill Gates. Dia masih nomor 1 dalam hal mendonasikan hartanya untuk sosial. Nah si Jamsetji Tata ini orang India Bapak Ibu. Dia punya bisnis sangat banyak di India, korporasi besar di India namanya Tata Group kalau mungkin Bapak Ibu tahu. Si Tata Group ini banyak bisnisnya mulai dari retail, otomotif dan lain sebagainya. Suatu kali si Jamsetji Tata ini diwawancarai oleh media tanya-tanya tentang hobinya dalam hal mendonasikan, dalam hal bersosial. Dan ini yang menarik. Dalam wawancara itu Jamsetji Tata pernah berkata, pemberian yang cuman kasih baju untuk yang miskin, pemberian kalau cuman kasih makan buat yang lapar, itu adalah filantropi tambal sulam. Patchwork filantropi. Filantropi tambal sulam menurut Jamsetji Tata, filantropi tambal sulam itu sangat sedikit bisa membuat orang akan menjadi lebih baik pada jangka waktu yang panjang. Sangat sedikit, karena filantropi tambal sulam itu cuman painkiller aja, cuman menyembuhkan saat itu, tapi di masa yang akan datang suatu saat akan miskin lagi. Orang yang dikasih makan, orang yang dikasih baju pada saat itu, suatu saat di kemudian hari akan jatuh miskin lagi. Itu menurut Jamsetji Tata. Jadi Bapak Ibu, balik ke pertanyaan saya di awal tadi. Apakah bijak bagi kita manusia menerima anugerah yang gratis yang cuma-cuma dari Tuhan? Dan kalau kita berani mempertanyakan, apakah Tuhan kita Tuhan yang bijak dengan kasih anugerah yang gratis, yang cuma-cuma itu kepada kita manusia berdosa? Jangan-jangan anugerah yang Tuhan kasih gratis buat manusia itu seperti filantropi tambal sulam yang tidak baik buat kita jangka waktu panjang. Nah, ada satu kisah sangat menarik Bapak Ibu. Kisah ini dicatat di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kisah sangat menarik, kisah mengenai pemungut cukai bernama Zakheus yang mendapatkan anugerah Tuhan. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu dan teman-teman semua kita mencoba menganalisa kisah ini sama-sama Bapak Ibu. Saya bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Bagian yang pertama itu ada dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai.
Dan ia sangat kaya, dia seorang yang sangat kaya. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah teman-teman, waktu kita baca kisah ini, jangan membayangkan waktu kita membaca kisah Zakheus yang sedang berusaha lihat Yesus, jangan membayangkan kita sedang nonton konser Bruno Mars gitu ya. Atau jangan membayangkan kita sedang nonton konser Denny Caknan gitu, jangan Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus jalan di atas tanah, dia tidak melayang. Tuhan Yesus tidak naik kuda, Tuhan Yesus tidak naik keledai, Tuhan Yesus tidak naik mobil, Tuhan Yesus tidak di atas panggung seperti Bruno Mars atau seperti saya saat ini, tidak. Tuhan Yesus ada di atas tanah. Satu. Berikutnya Tuhan Yesus juga ketinggiannya bukan seperti raksasa yang 2-3 kali lipat dari ketinggian manusia, tidak Bapak Ibu. Tuhan Yesus sama seperti rata-rata orang pada saat itu ketinggiannya. Fakta kedua. Kemudian berikutnya, saya menduga Bapak Ibu, yang mengikuti Tuhan Yesus saat itu bukan puluhan orang. Jadi si Zakheus itu berjibaku untuk melihat Tuhan Yesus bukan dengan puluhan orang, tapi dugaan saya ribuan orang. Tentunya mungkin beberapa dari kita ingat bagaimana Tuhan Yesus diikutin ribuan orang. Kemudian Tuhan Yesus akhirnya kasih makan untuk 5.000 orang, pria dewasa, belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi di situ bukan puluhan orang, tapi ribuan orang. Dari semua data ini Bapak Ibu, apa yang bisa kita tarik kesimpulannya? Ya benar memang Zakheus kesulitan melihat Tuhan Yesus pas saat itu, betul. Karena badannya pendek, betul si Zakheus kesulitan lihat Tuhan Yesus, betul. Tapi jangankan Zakheus Bapak Ibu, orang banyak di situ pun saya yakin juga kesulitan lihat Tuhan Yesus. Bayangin ya Bapak Ibu, kita berdiri di tengah-tengah ribuan orang yang punya tinggi kurang lebih sama dengan kita. Kemudian kita berusaha lihat satu orang yang juga tingginya kurang lebih sama dengan kita. Susah nggak? Sulit nggak? Sulit. Jadi jangankan Zakheus Bapak Ibu yang badannya pendek, orang banyak pun saya yakin juga kesulitan melihat Tuhan Yesus. Dan satu hal lagi yang menarik buat saya. Di antara ribuan orang tadi, cuman Zakheus satu-satunya orang yang kepikiran buat naik pohon ara. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Karena saya membayangkan ya, di tengah-tengah panasnya terik Timur Tengah pada saat itu, tentunya menunggu Tuhan Yesus di bawah pohon ara yang rindang dan sejuk pasti sangat menggoda. Jadi kalau saya jadi Zakheus, begitu saya ngelihat pohon ara, saya ngelihat pasti banyak orang di bawah pohon ara tuh. Tapi kenapa dari sekian banyak orang cuman Zakheus yang terpikirkan buat naik pohon ara? Jadi ini kesimpulan saya. Ternyata kenyamanan ada di bawah rindangnya pohon ara yang sejuk membuat orang banyak itu merasa cukup puas dan kemudian lupa akan tujuan awal mereka, yaitu untuk melihat Tuhan Yesus lebih jelas dan lebih dekat. Saya jadi teringat Bapak Ibu ada satu buku yang sangat menarik buat saya dan saya mungkin bisa anjurkan Bapak Ibu dan teman-teman semua yang punya anak kecil gitu ya, bisa pulang dari tempat ini bisa beli bukunya. Nama bukunya, judul bukunya itu Who Moved My Cheese. Buku ini ceritanya sangat sederhana, bahkan saking sederhananya bisa dibaca oleh anak kecil. Tapi di balik cerita sederhana ini banyak insight, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Secara singkat saya akan ceritain Bapak Ibu. Jadi di buku Who Moved My Cheese ini ada 4 karakter di dalamnya. Ada 2 tikus dan ada 2 kurcaci. Kurcaci ini kurang lebih menggambarkan manusia cuman berukuran sangat kecil seperti tikus. 2 tikus dan 2 kurcaci. Mereka tinggal di dalam sebuah labirin, tahu labirin ya Bapak Ibu? Maze gitu. Labirin yang sangat besar dan membingungkan. 4 karakter ini mereka sama-sama punya tujuan. Tujuannya adalah mencari tumpukan keju, karena mereka sama-sama makan keju. Jadi suatu hari mereka masuk ke dalam labirin yang besar itu, mereka berempat masuk ke dalam labirin yang besar itu. Kemudian mereka menemukan sebuah keju yang sangat banyak, sangat besar. Mereka senang sekali. Mereka makan kejunya, mereka menikmati kejunya sampai larut malam bahkan. Setelah malam, mereka pulang ke rumah, istirahat. Besok paginya dia bangun, dia masuk ke dalam labirin yang besar itu lagi untuk ke tempat keju yang kemarin dia temukan. Mereka menikmati kejunya, dia makan sampai sore, dia pulang lagi ke rumah. Besoknya sama lagi, dia masuk ke dalam labirin, makan keju lagi, pulang, begitu terus sehari-hari sampai
Dia berpikir sampai kejunya nggak akan pernah habis. Bolak-balik dia ke tumpukan keju itu lagi. Sampai suatu hari dengan indera penciumannya si kedua tikus ini menyadari, kayaknya keju yang saya makan ini tambah lama tambah sedikit nih. Tumpukannya yang dulu saya lihat besar sekarang tambah lama tambah kecil nih. Menurut si tikus. Akhirnya kedua tikus memutuskan, udahlah saya memberanikan diri ambil resiko untuk masuk ke dalam labirin yang besar tadi untuk mencari tumpukan keju yang lain. Dua tikus. Sedangkan si kedua kurcaci dia merasa, enggak lah nanti juga akan ada lagi yang akan kasih tumpukan keju. Ini tumpukan keju gak akan pernah habis lah. Sampai saya mati ini tumpukan keju gak akan pernah habis lah. Menurut si dua kurcaci. Singkat cerita tumpukan keju itu akhirnya benar-benar habis. Si kedua kurcaci kehabisan keju. Sedangkan kedua tikus yang sudah masuk ke dalam labirin besar tadi menemukan tumpukan keju lain di labirin yang besar tadi. Satu aplikasi sederhana di bagian yang pertama ini Bapak Ibu. Jika kita sudah merasa nyaman terlalu lama, maka kita perlu berhati-hati. Kemungkinan ada yang gak beres. Kemungkinan kita sedang menjauh dari kesempatan untuk mendapat anugerah. Kita perlu merasa tidak nyaman pada situasi yang sangat nyaman mungkin sekalipun. Seperti Zakheus tadi. Kurang nyaman apa Zakheus? Dia seorang yang sangat kaya. Dia adalah kepala pemungut cukai. Dan saya yakin dengan posisinya sebagai kepala pemungut cukai, circle-nya itu circle hebat Bapak Ibu. Teman-temannya juga orang-orang hebat, orang-orang berpengaruh di kotanya. Kurang nyaman apa Zakheus? Tapi dia memilih untuk keluar dari kenyamanannya, naik ke atas pohon ara untuk dapat melihat Tuhan Yesus lebih jelas dan lebih dekat. Jadi ini pelajaran yang pertama Bapak Ibu. Kita perlu merasa tidak nyaman pada situasi yang sangat nyaman sekalipun. Karena ketika kita sedang merasa terlalu nyaman, terlalu lama, kita perlu berhati-hati mungkin kita sedang menjauh dari mendapatkan anugerah Tuhan. Kita lanjutin ceritanya nih teman-teman. Bagian yang kedua, kita akan baca dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-5, ketika Tuhan Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sangat sukacita. Ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Dari bagian kedua ini teman-teman, kita melihat betapa kontrasnya apa yang dirasakan oleh Zakheus dibandingkan apa yang dirasakan oleh orang banyak. Bagi Zakheus sebagai kepala pemungut cukai, ini adalah sebuah honor, ini adalah sebuah kebanggaan, ini adalah sukacita yang besar ketika Tuhan Yesus akhirnya mention dia. Bahkan Tuhan Yesus mau bersedia mampir ke rumahnya. Bagi Zakheus. Tapi bagi orang banyak, lah. Kok enak Zakheus? Kok enak Zakheus? Kok Tuhan Yesus malah mention dia, bukan mention saya? Jadi orang banyak sangat bersedih, orang banyak sangat iri, sangat berduka cita, sangat bersungut-sungut. Teman-teman, anugerah memang akan selalu mendatangkan sukacita bagi mereka yang memperolehnya. Tapi di saat yang sama, anugerah akan selalu mendatangkan duka cita bagi mereka yang merasa layak memperolehnya. Orang banyak tadi membandingkan apa yang mereka lakukan, apa yang sudah mereka lakukan dibandingkan apa yang Zakheus lakukan. Mereka merasa mereka sudah jalan jauh-jauh dari kota ke kota, meninggalkan keluarganya demi ikut Yesus. Orang banyak sudah ngikutin Tuhan Yesus dari hari ke hari, minggu ke minggu. Capek kakinya, kelaparan demi ikutin Tuhan Yesus. Dan di hari itu, si orang banyak ini ngelihat Zakheus. Baru hari itu ngelihat Zakheus naik ke pohon ara, malah Zakheus yang dapat anugerah dari Tuhan. Lah kok enak Zakheus? Orang banyak sangat sedih, sangat bersungut-sungut. Mereka merasa mereka harusnya lebih layak daripada si Zakheus ini. Saya teringat ada satu kisah di Alkitabnya orang Kristen, di Perjanjian Lama tepatnya. Kisah tentang Raja Salomo Bapak Ibu. Jadi Raja Salomo ini pada saat itu dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana pada zamannya. Suatu hari Raja Salomo kedatangan dua wanita.
Dua ibu ini datang ke Raja Salomo sambil bertengkar Bapak Ibu. Bertengkar memperebutkan satu bayi yang mereka berdua merasa mereka adalah ibu kandung dari bayi ini. Jadi mereka datang bertengkar memperebutkan satu bayi ini. Dengan sangat bijaksananya, Raja Salomo meminta anak buahnya untuk ambil pedang dan mau bagi dua bayi ini. Separuh buat ibu A, separuh buat ibu B. Begitu pedang ini mau memotong bayi ini, si ibu A langsung teriak, "Stop Raja, stop. Udah, stop. Jangan dilanjutin, jangan dibagi dua anak ini. Daripada anak ini mati, udah kasih aja ke ibu B." Itu si ibu A. Kemudian si ibu B bilang, "Udah Raja, bagi dua aja. Biar tidak satu pun dari kami yang memperoleh bayi yang hidup," katanya. Bapak Ibu, bukankah kadangkala kita ini juga seperti orang banyak yang ikut Yesus tadi? Kita merasa lebih layak, kita merasa lebih pantas untuk mendapatkan anugerah Tuhan dibandingkan teman kita, dibandingkan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita, yang berbeda agama dengan kita, yang berbeda kebiasaan dengan kita. Yang kita tahu orang itu masa lalunya kelam. Yang kita tahu orang itu bisnisnya haram. Yang kita tahu orang itu dari keluarga broken home. Yang kita tahu orang itu banyak dosanya, orang itu hina, itu yang kita tahu. Tapi justru dia yang dapat anugerah. Kita sangat iri, kita sangat dengki, kita sangat bersungut-sungut seperti orang banyak tadi. Justru dia yang dapat anugerah, bukan kita. Atau kita juga kadangkala seperti ibu B tadi yang mau bayinya dibagi dua. Oke lah, lebih baik gak ada dari kita yang dapat anugerah daripada saya harus merelakan anugerah ini dia yang dapat. Kita sering lupa Bapak Ibu. Kita sering sekejam itu, seegois itu, kita lupa. Yang kita kejar ini adalah anugerah, tapi kita memperlakukan ini seolah-olah kita sedang mengejar upah. Kita lanjut ke bagian terakhir Bapak Ibu, bagian yang ketiga. Kita akan baca dari ayat yang 8 sampai ayat ke-10. Ayat yang ke-8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat," katanya. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Waktu saya baca kisah ini Bapak Ibu, itu saya kayak lagi nonton film, terus ngegantung di terakhir Bapak Ibu. Kayak lagi nonton Tersanjung, terus tiba-tiba lagi seru-serunya bersambung gitu. Kalau tersanjung mending, kita bisa nunggu hari Jumat depan, kita tahu kelanjutannya gimana gitu. Ini masalahnya belakangnya ngegantung terus gak ada kelanjutannya. Saya penasaran Bapak Ibu, saya penasaran apakah akhirnya ada orang yang benar-benar ngaku diperas oleh Zakeus. Saya penasaran kalau memang benar nih ada orang yang ngaku diperas oleh Zakeus, apakah benar akhirnya Zakeus kasih 4 kali lipat dari nilai yang dia peras. Saya penasaran sekali Bapak Ibu. Atau jangan-jangan, ini dugaan saya. Atau jangan-jangan Zakeus adalah pemungut cukai profesional. Dia mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Dia menagih pajak, menagih cukai dengan nilai yang seharusnya dia tagih. Dia tidak pernah memeras. Jadi tidak ada yang ngaku. Jangan-jangan si Zakeus adalah pemungut cukai profesional yang mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Orang-orang banyak aja yang gak rela bayar pajak kemudian mengkambing hitamkan pemungut cukai. Apalagi Zakeus si kepala pemungut cukai. Jadi bully-bulian tuh si Zakeus. Kalau kita cek Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita baca kisahnya Tuhan Yesus bagaimana dia melayani. Tuhan Yesus sering sekali mention tentang bagaimana kita bayar pajak. Di Matius 17 misalnya, Yesus masuk ke bait Allah, kemudian di situ dia harus bayar pajak, dia bayar tuh pajak. Dia nggak mangkir dari pajak, dia bayar tuh pajak. Terus di Lukas 18 mencatat di depan orang Farisi bahkan Tuhan Yesus bilang, "Ini koin gambar siapa? Oh, gambar kaisar, balikin ke kaisar." Jadi Tuhan Yesus pun menyarankan untuk bayar pajak. Jadi sebagai pemungut cukai profesional, Zakeus sering sekali dianggap sebagai sampah masyarakat. Zakeus dianggap sebagai orang yang hina, orang yang berdosa, orang yang tidak layak mendapatkan anugerah. Kalau kita refleksikan teman-teman, bukankah ini persis juga dalam kehidupan kita sehari-hari? Beberapa profesi profesional kita anggap tidak layak.
Beberapa profesi profesional kita anggap hina, beberapa profesi profesional kita anggap buruk, dianggap buruk oleh budaya tertentu, bahkan dianggap dosa oleh agama tertentu. Tapi apakah anugerah Tuhan tidak ada untuk mereka? Pasti ada. Seperti halnya Zakheus yang dianggap tidak layak, yang dianggap hina, tapi anugerah Tuhan ada buat Zakheus, anugerah Tuhan pun ada buat mereka. Karena memang sejatinya anugerah Tuhan memang ada untuk siapapun. Anugerah Tuhan ada untuk siapapun, anugerah Tuhan melampaui budaya dan melampaui agama. God's grace beyond religion and culture. Ini sekaligus kabar baik buat kita semua Bapak Ibu. Siapapun kita di tempat ini, apapun latar belakang kita di tempat ini, apapun agama kita di tempat ini, apapun budaya kita di tempat ini, anugerah Tuhan ada untuk masing-masing kita. Dan kita tidak akan pernah luput dari anugerah Tuhan. Bahkan sebesar apapun usaha kita untuk menjauh dari anugerah Tuhan, gak akan sanggup. Anugerah Tuhan akan selalu ada untuk masing-masing kita. Tapi Bapak Ibu, kabar baik ini justru menggiring saya ke sebuah pertanyaan berikutnya. Yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua juga pertanyakan. Jika anugerah Tuhan itu ada untuk siapapun, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun agama kita, apapun dosa kita, jika anugerah Tuhan itu ada untuk siapapun, kenapa hanya satu orang dari puluhan orang di kolam Bethesda yang dipilih Tuhan Yesus buat disembuhkan? Kalau anugerah Tuhan itu ada untuk siapapun, kenapa bumi yang kita tinggal ini tidak pernah benar-benar damai? Selalu ada perang di sana sini, perang antar kota, perang antar negara, selalu ada korban, selalu ada yang meninggal, ada yang sakit, perang antar keluarga bahkan, perang antar agama bahkan. Kenapa bumi ini gak pernah benar-benar damai? Jika anugerah Tuhan ini untuk siapapun, kenapa dari sekian banyak orang yang kena penyakit kanker, tidak semuanya disembuhkan? Termasuk mama saya. Mama saya sampai akhir hidupnya, dia berjuang melawan rasa sakit dari kankernya. Gak pernah disembuhkan. Mama saya tidak seperti pasien kanker lain yang mendapatkan anugerah Tuhan, anugerah kesembuhan dari Tuhan. Pada awal 2016, itu awal mula mama saya terdeteksi ada kanker menyebar di paru-paru dan di livernya. Pada waktu itu saya belum punya anak dan mama saya juga belum punya cucu. Karena saya adalah anak pertama dan memang baru saya yang married, jadi mama juga belum punya cucu. 2016 tuh tahun yang sangat berat buat kami, terutama buat mama. Baik secara psikis maupun secara fisik. Secara psikis berat sekali, ini sangat melelahkan buat mama. Mama sangat tertekan karena harus menghadapi penderitaan kanker ini sendirian tanpa papa. Karena papa sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya sudah dipanggil Tuhan. Secara fisik jelas melelahkan. Mama saya harus bolak-balik ke Jogja buat kontrol, buat kemo. Kemana-mana mesti bawa tabung oksigen. Jadi buat mama 2016 itu sangat melelahkan. Kemudian pada bulan Maret 2017, istriku melahirkan Claire, anak pertama saya, yang artinya adalah cucu pertama mamaku. Dengan kesakitannya, dengan menahan rasa sakitnya, mama bela-belain datang dari Purwokerto, dari Sokaraja ke Jakarta untuk bisa lihat cucu pertamanya, untuk bisa lihat Claire. Raut muka gak bisa bohong, mama seneng banget, mama happy banget ngelihat cucu pertamanya, ngelihat Claire, dia gendong-gendong, dia pangku Claire, dia bahkan beberapa kali dia coba gantiin popok Claire, dia mandiin Claire, dia kasih wejangan ke saya sama Gina, gimana cara membesarkan anak, dia happy banget. Kemudian pada bulan Juni, kondisi mama memburuk. Bahkan dia harus beberapa kali dibawa ke rumah sakit sebelum jadwal rutinnya untuk kemo, untuk kontrol. Dan dalam kondisi yang sangat lemah itu, suatu hari mama telepon saya. Dia bilang seperti ini. Ren, sebetulnya mama iri sama teman-teman mama. Mama iri sama teman-teman mama yang bisa anterin cucunya ke sekolah. Mama iri sama teman-teman mama yang bisa ngelihat cucunya nikah,
Dia sebutin tuh nama teman-temannya satu-satu. Dia sebutin Tante Agi, dia sebutin Tante Louis. Mama iri katanya. Kemudian dia lanjutin ceritanya. Tapi mama gak nyangka katanya. Mama gak nyangka sampai di tahap ini. Mama pernah berpikir mama gak akan pernah lihat Claire. Mama pernah berpikir Mama gak nyangka, mama berpikir mama gak akan pernah bisa lihat cucu mama katanya. Dengan sakit mama ini, mama gak pernah kepikiran bisa lihat cucu. Tapi mama bersyukur banget hari ini mama bisa lihat Claire katanya. Mama bisa gendong Claire, mama bisa pangku Claire. Mama bersyukur sekali. Walaupun cuma sebentar, tapi kesempatan punya waktu sama Claire, punya kesempatan bisa gendong Claire, main sama Claire, itu adalah kesempatan buat mama. Itu adalah anugerah buat mama katanya. Jadi Bapak Ibu, mungkin mama saya gak dapat anugerah kesembuhan seperti pasien cancer lain, seperti pasien kanker lain. Mungkin mama saya gak mendapatkan anugerah panjang umur seperti teman-temannya yang bisa anterin cucunya ke sekolah, anterin cucunya ke pelaminan. Mama gak dapat. Tapi buat mama, kesempatan bisa lihat Claire, bisa pangku Claire, bisa gendong Claire di tengah-tengah penderitaan kankernya, itu adalah anugerah buat mama. Jadi Bapak Ibu, ya benar memang anugerah itu ada untuk siapapun. Tapi kita perlu ingat bahwa anugerah itu akan sangat personal bagi siapapun. Anugerah Tuhan akan sangat personal bagi saya. Anugerah Tuhan akan sangat personal bagi Kodoni. Anugerah Tuhan akan sangat personal bagi Om Johnson. Anugerah Tuhan akan sangat personal bagi siapapun kita di tempat ini. Karena itu kita nggak perlu banding-bandingin anugerah Tuhan dalam hidup kita banding-bandingin dengan anugerah Tuhan dalam hidup lain. Kita nggak perlu, bahkan kita nggak bisa. Jadi ini adalah take away yang pertama. Untuk semua kita di tempat ini, apapun latar belakang kita, siapapun kita, apapun agama kita, ini adalah take away buat kita semua. Bahwa masing-masing dari kita punya anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan ada untuk setiap kita tempat ini dan akan sangat personal bagi masing-masing kita. Karena itu kita gak perlu kepo, banding-bandingin anugerah Tuhan dalam hidup kita dan dalam hidupnya orang lain. Take away yang kedua adalah bagi kita-kita yang beragama Kristen, yang merasa bahwa lahir di keluarga Kristen adalah sebuah anugerah. Yang merasa mengenal Tuhan Yesus dari sekolah minggu adalah sebuah anugerah. Ini adalah take away bagi kita semua. Dan mungkin kita perlu catat bahwa anugerah bukanlah sekedar hadiah Bapak Ibu. Tapi anugerah adalah sebuah amanah. Anugerah adalah sebuah amanah untuk bisa membuat orang lain juga merasakan kasih Tuhan. Amanah untuk bisa membuat orang lain juga merasakan anugerah Tuhan. Amanah untuk menjadi reflektor terang Tuhan dimanapun dan kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mohon para pelayan perjamuan kudus maju ke depan untuk membagikan perjamuan kudus kepada jemaat. Dan kita akan menyanyikan lagu Yesus Setia. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu.
bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan, Kita akan berdiri bersama-sama. semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Takkan Tinggalkanku, takkan tinggalkanku. Sungguh benar Tuhan, anugerah-Mu sangat besar bagi kami semuanya. Tanpa anugerah Tuhan, kami tidak mendapatkan pengampunan untuk hidup kami. Hanya oleh anugerah-Mu saja Tuhan, membuat hidup ini jadi bersih. Hati kami bersih, pikiran kami bersih. Dan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk dapat selalu bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi hidup kami. Banyak hal yang kami hadapi dalam kehidupan ini, seringkali kami tidak bisa menerimanya. Tetapi anugerah-Mu selalu melimpah dalam hidup ini, membuat kami untuk belajar dan mengerti akan rencana dan jalan Tuhan yang terbaik bagi hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberikan kami kekuatan, kesaksian nyata, kehidupan nyata dari keluarga Randy, juga memberi kami kekuatan, supaya dalam segala hal yang kami alami dalam hidup ini, kami hanya boleh memandang kepada Tuhan. Kami boleh memandang kekuatan dari Tuhan yang diberikan bagi kami, sehingga kami tidak lemah, tapi kami boleh terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Layakkan hidup ini agar kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara-saudara, kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum bersama-sama anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus hari ini. Kami dapat mengingat bahwa satu-satunya pengorbanan yang kudus adalah pengorbanan yang telah Tuhan lakukan bagi kami semua. Sebuah pengorbanan yang mahal, pengorbanan yang terbaik, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Pengorbanan yang membuat hidup kami menjadi bernilai. Tuhan memberkati kami semua yang sudah beribadah hari ini. Tuhan memberkati kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan juga memberkati Bapak Randy yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Berkati keluarganya, usaha pekerjaannya, dan apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan akan menyertai pelayanannya dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan juga memberkati semua persembahan, persepuluhan, persembahan untuk keperluan Natal yang akan kami berikan untuk Tuhan. Biarlah semuanya diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat semuanya. Terima kasih Bapak. Berkati semua jemaat di tempat ini. Berkati rumah tangga, keluarga, anak-anak, tugas pekerjaan yang dilakukan. Semuanya disertai, diberkati dan dicukupkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai saudara kembali ke rumah, usaha pekerjaan, keluarga, anak-anak semuanya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Anugerah Tuhan bukan hanya sekedar hadiah, namun anugerah Tuhan itu ialah sebuah amanah. Teman-teman semua, sampai di sini ibadah online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapatkan berkat dan juga kekuatan dari tangan kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Randy untuk pesan firman Tuhan-Nya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada Yosi dan semua tim TCL Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberi persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi dong yang kaum wanita. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Asik. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Mari semua kita sorakan pujian ini. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya
Mari kita katakan, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan.